Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, subscriber Abi Lukman 165. Pagi menjelang siang ini, saya akan bercerita tentang kekuatan doa, keajaiban doa. Bermula dari satu kisah yang inspirasi. Semoga hari ini dan selanjutnya senantiasa kita dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sengaja siang ini saya bercerita di balkon supaya ada suasana lebih lebih terang karena ada request katanya lampunya gelap. Kita dari balkon. Jadi bisa memandang ke luar dan ke bawah yang begitu indah. Subscriber Abi Lukman 165, setahun yang lalu ada seorang datang ke tempat kami curhat tentang kehidupan. Dia sudah rumah tangga belasan tahun tapi belum dikaruniai seorang anak. Setelah ikhtiar kemana-mana, baik dokter medis ataupun ke paranormal, kadang-kadang parah, kadang-kadang normal. Ikhtiar sudah dia tempuh secara maksimal tapi harap cemas. Anak yang diharapkan belum juga muncul. Datang ke tempat kami dan curhat. Maka saya bilang, saya bukan seorang dokter kandungan, juga bukan seorang bidan. Tapi bagaimana dengan izin Allah, request daripada tamu ini ada solusi. Maka saya hanya bercerita ke beliau. Dikisahkan, semoga mendapat inspirasi dari kisah tersebut. Saya bercerita Alkisah suatu ketika di zaman Bani Israel, hiduplah seorang nabi yang gelarnya Kalimullah. Nabi yang bisa berdialog, berbicara, bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa ia? Ialah Nabi Musa alaihi salam Kalimullah. Nabi yang bisa berdialog, bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Alkisah, datang seorang ibu kepada Nabi Musa alaihissalam, request, minta didoakan, ingin punya keturunan. Karena sudah lama rumah tangga belum dapat keturunan. Maka Nabiullah Musa alaihissalam berdoa pada Allah, bermunajat pada Allah atas request ibu tersebut. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Musa katakan padanya, pada ibu tersebut, dia sudah aku takdirkan tidak punya anak. Dia sudah aku takdirkan tidak punya keturunan atau mandul. Maka Nabi Allah Musa alaihissalam menyampaikan kepada ibu tersebut, ibu, kata Allah, engkau ditakdirkan tidak punya anak atau ditakdirkan mandul. Maka ibu tersebut pergi. Besoknya ibu tersebut datang lagi kepada Nabi Allah Musa alaihissalam dengan request yang sama. Dia kekeh ingin punya anak, ingin punya keturunan. Dan begitu pulang pergi jawabannya sama, dia ditakdirkan Allah tidak punya anak atau tidak punya keturunan atau mandul. Sampai 3 kali. Lama Nabiullah Musa alaihissalam tidak berjumpa dengan ibu tersebut. Tiba-tiba di suatu tempat berjumpa dan sedang gendong anak. Maka Nabiullah Musa alaihissalam bertanya, ibu, ini anak siapa? Ini anak siapa? Nah, maka ibu itu dengan bangga dia menjawab, ini anak saya ya Nabi, ini anak saya. Nabi Musa kaget. Maka Nabi Musa demo, kalau orang Indonesia, demo pada Allah Subhanahu wa taala. Protes sama Allah Subhanahu wa taala. Karena dia yakin sudah ditakdirkan tidak punya anak. Maka apa jawaban Allah? Wahai Musa, betul, dia telah aku takdirkan tidak punya anak, tidak punya keturunan atau mandul. Tapi karena doa yang sungguh-sungguh, harap yang sungguh-sungguh, dan tidak frustasi terhadap jawaban doaku, maka sungguhnya rahmatku mendahului takdir. Rahmatku mendahului takdir. Maka tamu tersebut yang datang kepada kami menyimak daripada pembicaraan tersebut, itulah kekuatan doa merubah takdir. Setelah pergi selang 3 bulan, subhanallah,
Dengan izin Allah, karena doa dia yang sungguh-sungguh, maka hamil istrinya. Dan sekarang sudah berjalan hampir 2 tahun. Anak laki-laki yang ganteng. Sehingga dokter sendiri mengatakan ini keajaiban saja. Maka pemirsa, subscriber Abi Lukman 165, jika ada sesuatu yang menjadikan ketidakmungkinan itu mungkin, itu adalah doa. Karena Allah akan senantiasa mengabulkan seluruh doa dan hajat hambanya. Ud'uni astajib lakum. Memohonlah kau padaku, niscaya ku perkenankan doamu. Sekali lagi, jangan putus asa untuk berdoa, bermunajat, berharap pada Allah Subhanahu wa taala, karena jika ada sesuatu yang menjadikan ketidakmungkinan itu mungkin, itu adalah doa. Dan di antara 12 nasihat emas Imam Syafi'i rahimahullah taala, di dalam 12 nasihat emas Imam Syafi'i rahimahullah taala yang nomor 5, beliau mengatakan, Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan, doa di dalam tahajud adalah seperti busur anak panah yang langsung mengenai sasaran. Dia tidak akan melenceng. Semoga ketika mendengar inspirasi ini, kita menghidupkan malam kita dengan tahajud, dan kita yakin bahwa setiap muslim kita punya senjata, yaitu doa. Ud'uni astajib lakum. Memohonlah kau padaku, niscaya ku perkenankan doamu. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga Allah didik diri kita untuk senantiasa tawadu dan berharap sepenuhnya pada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, hatur nuhun.